nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita hari ini akan membacakan beberapa hadis tentang at-taflis wal hajar. Apa itu taflis? Taflis itu dari kata falasa, fulus, duit. At-taflis itu bangkrut, ya, tentang menyatakan kebangkrutan seseorang. Ini pailit. Ada juga ternyata ya di dalam hadis hal seperti itu. Ini orang pailit nih bagaimana? Ya asalnya taflis dari fals artinya orang punya duit. Tapi kalau taflis atau muflis, aflasa yuflisu, muflis itu orang yang bangkrut. Orang yang hutangnya lebih besar daripada hartanya. Berapa dia punya harta? Dia punya harta 1 juta. Hutangnya berapa? Hutangnya 100 juta. Wah, itu namanya muflis. Nah, orang yang muflis ini ada diperlakukan ya, dalam hukum jual beli, diperlakukan namanya hajar. Tapi ini dua hal yang harus dilihat secara imbang. Al-hajar itu apa? Hajar itu menahan seseorang untuk tidak boleh melakukan muamalah, untuk tidak boleh melakukan transaksi. Entah karena anak ini masih kecil atau anak ini akalnya kurang. Sebenarnya bukan hajar ya, hijar. Hijar itu maknanya banyak ya. Hijar bisa artinya pangkuan, hijar bisa artinya akal. Seperti yang Allah katakan, hal fi dzalika qasamun lidhi hijar. Bukankah pada hal seperti itu ada sumpah lidhi hijar bagi orang yang punya akal. Jadi al-hijar ini berkenaan dengan akal. Ya salah satunya ya, anak masih kecil, orang yang akalnya kurang, orang yang tidak bisa mengelola harta, orang yang gila itu harus dihijar, ya harus dihalangi untuk mengelola keuangannya, karena itu akan berbahaya. Anak kecil dikasih uang 1 juta, wah nanti habis dalam sehari hanya untuk beli permen, hanya untuk beli mainan. Ya, tidak mengerti dia, karena belum saatnya untuk bermuamalah dengan uang yang besar. Itu hajar ya. Entah karena hijar ya, entah karena dia misalnya punya hutang sedemikian banyaknya, ya harus dihalangi dari bermuamalah supaya apa? Supaya bisa sedemikian mungkin hutangnya bisa ditutup ya. Oh ini orang hartanya cuma sekian ya, ya udah. Masih ada rumah, masih ada mobil. Ya jangan sampai dia menjual mobilnya sendiri nanti untuk sesuatu yang bukan untuk bayar hutang. Begitu. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini asalnya ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Anna man adraka malahu inda rajulin qad aflasa," bahwa orang yang menjumpai atau menemui hartanya pada orang yang sudah bangkrut, fahu ahaqqu bihi min ghairihi, maka dia lebih berhak atas harta itu daripada yang lainnya. Dia punya piutang, ini orangnya ini bangkrut ya, tapi dia lihat di mobilnya ada 5. Nah, 5 mobil itu dia yang paling berhak, bukan seorang yang muflis itu. Itu kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu adalah mazhab jumhur ulama. Sehingga apabila dalam pengadilan orang yang muflis itu dinyatakan menang, hukumnya batal demi hukum. Gitu ya.
Mana dasarnya kalau anak kecil, orang yang bodoh, orang yang tidak bisa kelola keuangan itu harus dibatasi ya. Jadi harus dibatasi penggunaan keuangannya. Dasarnya adalah surah An-Nisa ayat 5. Allah mengatakan wala tu'tus sufaha'a amwalakum. Ya, jangan kalian berikan harta kalian kepada orang-orang yang bodoh. Ya, meskipun Ibnu Abbas ya ada menjelaskan bahwa sufaha di sini termasuk di dalamnya adalah seorang perempuan atau seorang istri yang tidak bisa kelola keuangan. Ya, dapat 1 juta sehari habis, dapat 5 juta sehari juga habis. Nah, yang kayak gini nih safiha ya, perempuan yang tidak bisa kelola keuangan. Ya, tentu tidak semua ya, tidak semua. Tapi memang Ibnu Abbas mengisyaratkan ya bahwa seorang laki-laki itu harus bertanggung jawab penuh atas keuangan. Seorang suami harus bertanggung jawab penuh atas keuangan sehingga tidak semuanya dipasrahkan kepada istri karena dia bukan hanya memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, dia ada kewajiban juga memberikan nafkah kepada orang tuanya yang tidak mampu, kepada saudara-saudaranya yang membutuhkan bantuan dia. Ya, jadi dia harus kelola dengan sebaik-baiknya sehingga semua urusan berkenaan dengan kebutuhan harta bisa teratasi dengan baik. Jadi ini dalam hukum Islam ya, al-hajar atau al-hijar itu termasuk salah satu gambaran akan keadilan hukum di dalam Islam. Oh ini orang nih bahaya dia kalau dilepas begitu saja bertasarruf bermuamalah dengan hartanya, nanti dia tidak sampai mati tidak bisa bayar, ya akan habis. Itu harus dihalangi dari bermuamalah, apa istilahnya ya, harus kayak di karantina begitu. Saya kasih ilustrasi ya, sebuah toko yang menjajakan buku, pakaian, dan makanan, dan itu termasuk toko satu-satunya toko muslim yang besar yang ada di Jakarta, yang acaranya selalu ramai dan buku bisa habis ludes di situ, laris sekali. Tapi satu ketika orang nyari buku nggak ada. Rupanya pemasoknya tidak mau pasok. Kenapa? Karena bayarannya tersendat. Barang habis tapi tidak bisa store. Kenapa itu? Karena uangnya dipakai oleh pemilik toko itu untuk beli mobil-mobil mewah dan seterusnya. Nah, yang seperti ini ya harus dihajar. Artinya dihajar itu ya dihalangi untuk mengelola keuangan. Nah, siapa ini yang bisa menghalanginya? Ya mestinya pemerintah. Ya, itu dilaporkan pemerintah kasih satu tindakan tertentu untuk mencegah dia supaya tidak menggunakan uang yang mestinya distorkan. Dan ini ada kakak adiknya, ya orang-orang yang bisnis dalam bidang properti, bidang keperluan masyarakat luas, ya. Dan dia bisa memanage itu. Ya udah kakak adiknya itu yang bantu supaya tidak merugikan masyarakat banyak. Baik, hadisnya adalah hadis nomor 739 ya. Hadis nomor 739. Wa an Abi Bakr bin Abdurrahman, dari Abu Bakar bin Abdurrahman, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ia mengatakan sami'na, kita mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, man adraka ma lahu bi'ainihi,
Ya, barang siapa menjumpai hartanya ya, bi'ainihi secara, maksudnya bi'aini itu sebenarnya dengan ainnya, dengan matanya, dia lihat sendiri itu. Inda rajulin qad aflasa, dia pastikan itu ya harta dia itu yang ada di seorang yang telah bangkrut, fahuwa ahaqqu bihi min ghairihi, maka dia lebih berhak atas harta itu daripada yang lainnya. Ini orang hutang mobil ya, tapi nggak bayar-bayar udah bertahun-tahun. Dia lihat mobilnya ada di situ, dia paling berhak untuk menyita mobil itu daripada yang lain. Atau ini orang hutangnya banyak sekali ya, tidak bayar-bayar, kalau ditagih bilangnya bangkrut. Ya, ya sudah. Dia lihat ada dia punya harta, dia ajak musyawarah untuk dijual saja. Terus begitu, supaya tidak merugikan orang lain. Muttafaqun alaih, hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim dari satu jalur. Abu Dawud, Imam Malik juga meriwayatkan hadis ini dari riwayat Abu Bakar bin Abdurrahman secara mursal dengan lafaz ayyuma rajulin ba'a mata'an fa aflasa alladhi ibta'ahu wa lam yaqdi alladhi ba'ahu min thamanihi syai'an fa wajada mata'ahu bi'ainihi fa huwa haqqu bihi wa in mata al-mushtari fa sahibul mata'i uswatul ghurama. Siapapun orangnya yang menjual barang, lalu orang yang membelinya itu bangkrut, walam yaqdil ladzi ba'ahu, dan dia belum membayar belum membayar barang itu, min samanihi syai'an, sedikit pun, fawajada mata'ahu bi'ainihi, lalu barang itu dia jumpai ada di orang tersebut yang membeli dan belum bayar, fahuwa ahaqqu bihi, maka dia lebih berhak atas barang itu. Wa in matal mushtari fa sahibul mata'i uswatul ghurama, dan apabila orang yang membeli itu mati, ya ternyata sudah mati, maka yang punya barang itu adalah orang yang paling berhak untuk untuk menjatuhkan denda atau sanksi. Oh, ini orangnya sudah mati nih yang beli dan dia belum bayar. Ya, dia paling berhak. Ya udah sini, dia ditagih. Baik. Nah, hadis ini dimausulkan oleh Baihaqi dan didhaifkan oleh Abu Dawud. Ya. Dan Imam Abu Dawud, Ibnu Majah meriwayatkan dari Umar bin Khaldah. Qala ataina Abu Hurairah. Kita mendatangi Abu Hurairah radhiyallahu anhu fi sahibin lana qad aflas. Ya, tentang, maksudnya mau tanya ya, tentang sahabat kita yang sudah bangkrut. Faqala, lalu Abu Hurairah mengatakan, la qadiyanna fikum biqadai Rasulillah. Saya pasti akan putuskan perkara kalian sesuai dengan putusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana putusannya? Man aflasa au mata. Ya, barang siapa bangkrut atau mati, fawajada rajulun mata'ahu bi'ainihi, maka barang itu dia jumpai, orang yang punya barang itu jumpai, barangnya masih ada, fahuwa ahaqqu bihi, maka dia lebih berhak atas barang tersebut. Wa sahhahul Hakim, hadisnya disahihkan oleh Hakim dan didhaifkan oleh Abu Dawud juga. وضعف أيضا هذه الزيادة في ذكر الموت. Ya, tentang au mata atau dia mati itu juga didhaifkan. Ya, al haditsu sahihun li ghairihi. Hadis ini sahih ya.
setelah dicek sahih di ghairihi. Karena apa? Karena hadisnya hasan dan banyak hadis-hadis yang menguatkannya. Baik, saya kira ini hadis ini jelas ya. Itu adalah hadis-hadis yang berbicara tentang orang yang membeli barang atau hutang, ya, membeli barang dengan pembayaran yang akan datang, entar bayarnya. Atau orang itu hutang akan barang dan tidak bisa bayar karena bangkrut. Nah, orang yang punya barang, jumpai barang itu masih ada, maka dia paling berhak untuk mengambil kembali barangnya. Ya, bangkrut tidak akan bisa bayar. Ya, jangan didiamkan, ambil barangnya. Atas kerugian-kerugiannya dia tuntut. Ya, atas kerugian-kerugiannya dia tuntut. Misalnya ada kerusakan-kerusakan, ya harus diberesin. Berhak untuk menuntutnya. Begitu ya. Bagaimana kalau orang yang hutang tadi meninggal? Ya ahli warisnya yang berkewajiban untuk membayar hutang-hutangnya, untuk bertanggung jawab atas perbuatan atau muamalah yang dilakukan oleh si mayit itu. Baik, saya kira hadis ini jelas. Baik. Jadi bagaimana kalau dia jumpai barangnya di situ ya, tapi sudah bayar sepertiganya atau 2/3-nya, ya tidak bisa diambil barangnya, tidak bisa diambil barangnya. Jadi bagaimana itu? Ya tinggal bayar saja sisanya. Ya, jadi orang yang punya barang menuntut sisanya, ya, menuntut sisanya harus dibayar, begitu ya. Karena itu bagian dari syarat. Nah, semua ada aturannya. Oh ini kurang 1 juta, ya tidak diambil barangnya, tinggal ambil sisanya ya. Tinggal minta sisanya pada keluarga yang meninggal atau keluarga yang bangkrut itu. Ya, hadis berikutnya dari Amr bin Syarid, dari bapaknya radhiyallahu anhu, qala, ia mengatakan, qala Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, layyul wajidi yuhillu irdahu wa uqubatahu. Apa ini? Baik. Layyul wajidi itu artinya tindakan mengulur-ulur waktu. Jadi seorang yang kaya mengulur-ulur waktu untuk pembayaran. Ya, mengulur-ulur waktunya orang yang kaya itu yuhillu irdahu. Ya, menghalalkan harga dirinya. Jadi ya, itu menyebabkan harga dirinya jatuh. Wa uqubatahu, dan menghalalkan orang itu dikasih sanksi. Boleh dikasih sanksi. Hadisnya hasan ya. Atau boleh diadukan orang seperti itu.
Baik, ini anunya ya, pelajaran yang bisa diambil. Jadi pertama pelajarannya adalah bahwa orang yang berada, orang punya itu tidak boleh mengulur-ulur pembayaran. Diulur-ulur, besok, entar besok, nggak boleh. Ya. Karena itu menzalimi orang yang punya hak. Ya. Satu ya. Terus yang kedua, kenapa Rasul katakan yuhillu irdahu? Ya, itu tindakan seperti itu menyebabkan dia boleh dilaporkan. Ya, boleh dia dilaporkan, boleh dia diadukan. Nah, kalau misalnya ini memang susah ya, banyak omong, ya, boleh dia dikasih sanksi. Nah, di penjara misalnya, sampai ia mengatakan, ya saya siap untuk bayar. Karena kan ada orang yang memang sengaja tidak mau bayar. Jadi mengulur-ulur waktu nggak bayar-bayar padahal mampu itu haram hukumnya. Ya, haram hukumnya. Terus para ulama itu bersepakat ya bahwa siapa saja yang uh, tidak menjalankan kewajibannya, yang itu hak orang lain, maka dia berhak untuk dikasih sanksi. Ya, sampai dia menjalankan kewajibannya. Dia punya kewajiban apa? Tidak menjalankan kewajibannya, kasih sanksi. Ya, entah itu berupa hutang, entah ya, macam-macam ya. Nah, hubungannya dengan harta. Jadi itu untuk orang yang dalam keadaan punya ya. Beda dengan orang yang hutang terus dia memang nggak punya, nggak bisa bayar, belum bisa bayar. Ini orangnya nih orang yang sih baik ya, tapi dalam keadaan sedang jatuh ekonominya, lagi susah. Tapi ada semangat untuk membayar. Oh, yang seperti ini tidak boleh dilaporkan ke polisi, nggak boleh. Harus merujuk pada surah Al-Baqarah ayat 280. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau yang punya hutang itu dalam keadaan susah, ya, lagi jatuh ekonominya, maka kasihlah tangguh sampai ia memperoleh kemudahan. Ya. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi kalau kalian sedekahkan saja itu lebih baik bagi kalian kalau kalian tahu. Ya. Nah, itu ya. Nah, ini ada yang sangat bagus sekali ya dalam sebuah hadis ini. Hadis nomor 741. Hadis nomor 741 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala, ia mengatakan usiba rajulun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang terkena musibah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam fi thimarin ibta'aha. Ya, berkenaan dengan buah-buahan yang ia beli. Dia beli buah-buahan mungkin untuk dijual lagi ya. Fakathuru dainuhu.
Oleh karenanya itu menyebabkan hutangnya bertumpuk. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tasaddaqu alaihi, bersedekahlah kalian kepada dia. Fatasaddaqun nasu alaihi. Ya. Lalu orang-orang bersedekah kepada dia. Walam yablugh dzalika wafa'a dainihi. Tetapi sedekahnya itu, sedekah yang diterima tidak cukup untuk menutup hutangnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ghuramaihi, khudhu ma wajadtum wa laysa lakum illa dzalika. Kalian yang punya piutang pada orang yang jual buah-buahan nih, ambil yang ada pada dia itu. Itu saja yang kamu bisa. Ya. Kalian tidak berhak untuk yang lainnya. Dia memang sudah bangkrut. Tahu gambarannya itu ya. Namanya terkena musibah. Ini orang jualan buah-buahan dia. Dia beli buah-buahan untuk dijual. Ya, terus ya terkena musibah sehingga dia tidak bisa bayar kepada para pemasoknya. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan sahabat-sahabatnya untuk bersedekah kepada orang jual buah-buahan. Ya, pada sedekahlah, tapi itu tidak cukup untuk nutupi hutangnya, banyak rupanya hutangnya. Tahu kan orang jualan buah-buahan, resikonya tinggi sekali. Jual mangga, resikonya tinggi. Mestinya, misalnya batas akhirnya hari ini, tidak ada yang beli, busuk. Kecuali mereka yang punya cara ya. Ini hari ini tidak terjual, dibikin jus, diolah. Nah, itu orang pintar seperti itu. Sehingga atau dia kerjasama dengan orang-orang yang jualan jus. Nah, sehingga tidak rugi. Taruhlah ini tidak seperti itu ya, rugi berat. Nah, lihat bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam punya kebijakan. Kalian sedekah sama orang itu, ya, untuk menolong, untuk meringankan bebannya. Ya, begitu orang-orang yang punya piutang, begitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ya bahwa itu tidak cukup untuk bayar hutangnya. Ya, kepada orang-orang yang punya piutang, Rasul kasih nasihat, kalian hanya bisa mendapatkan apa yang bisa diberikan kepada orang yang punya hutang itu. Ya, tidak ada yang lain lagi. Ya, supaya apa? Supaya menerima bayaran yang ada dan dia juga ikut bersedekah, meringankan. Kenapa? Karena ada hubungannya, hubungan kerjasama itu. Kalian bisa laku karena dia jual. Begitu ya. Maaf saya mau ke belakang dulu bentar.